Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini kita diberikan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membacakan atau mengulas cara mudah menghadapi kritikan pedas. Tentu ada banyak yang kita akan hadapi di dunia ini. Ada yang memuji, ada yang memberi saran, bahkan ada yang mengkritik dengan sangat pedas sekali. Jadi ini adalah satu bunga-bunga dalam hidup dan pastinya kita sebagai manusia akan mendapatkan hal itu. Bukan hanya manusia biasa, bahkan selevel Nabi pun mereka mendapatkan kritikan pedas dari manusia-manusia yang lain yang congkak, yang sombong, yang merasa dirinya paling benar di dunia ini. Padahal adalah orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dari ilahi dan mereka selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sang pencipta dan pemberi rezeki yang maha mulia acap kali mendapatkan cacian dan cercaan dari orang-orang pandir yang tak berakal. Maka apalagi saya, Anda dan kita sebagai manusia yang selalu terpeleset dan salah. Kita manusia kadangkala mendapatkan cercaan, mendapatkan hinaan, fitnah dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita hadapi terhadap orang-orang yang seperti itu dan kenapa mereka melakukan hal itu? Yang pertama adalah bagaimana kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang memperburuk diri kita sendiri, dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan performa, kinerja, dan amalan-amalan yang baik dari diri kita sendiri. Jangan hanya karena kita dikritik pedas oleh orang lain, kemudian ibadah kita menjadi luntur, amalan-amalan baik kita menjadi hancur pudar, dan ibadah-ibadah yang luhur, yang mulia, yang dimuliakan oleh Tuhan itu menjadi tidak menentu hanya karena kita disibukkan mendengarkan atau membaca cacian-cacian makian orang lain yang kadangkala itu adalah datangnya dari pikiran yang negatif, dari setan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berada dalam koridor yang rel yang baik agar kita menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa pastinya. Dalam hidup ini, ya tentu kita akan mendapatkan kehilafan, kesalahan, terpeleset kata, atau mungkin ada perbuatan yang kadangkala kita tidak sadari itu adalah kesalahan yang orang lain menjadi tersinggung dengan kesalahan itu. Saya sangat menyarankan agar selalu kita membangun komunikasi dengan orang lain. Membangun budaya, membangun cara berpikir, tindakan yang baik, yang luhur. Kalau katakanlah ada orang yang mengkritik pada atas perbuatan kita itu yang sementara kita berada pada jalan yang benar, maka berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan penuh hati-hati dan berjalanlah dengan kasih sayang. Karena orang yang selalu melintir, selalu yang mengkritik dengan pedas itu boleh jadi mereka adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengkritik orang lain tetapi tidak sibuk memperbaiki diri mereka sendiri. Maka sibukkan diri kita dengan kebaikan yang kita miliki. Dalam hidup ini terutama jika Anda seseorang yang selalu memberi, memperbaiki, mempengaruhi dan berusaha membangun, maka Anda akan selalu menjumpai kritikan-kritikan yang pedas dan pahit. Mungkin pula sesekali Anda akan mendapatkan cemoohan dan hinaan dari orang lain. Boleh jadi kita akan mendapatkan hal itu. Dan ada orang yang suka dan tidak suka, ada orang yang senang, tidak senang, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau inginkan semua orang lain, semua orang itu menyukai kita, itu adalah pikiran yang konyol. Kalau kita menghadapi orang yang suka dengan kita dengan senang, kalau kita menghadapi orang yang tidak suka dengan kita, apakah dengan kesenangan? Tentu dengan kasih sayang. Karena boleh jadi mereka tidak suka dengan diri kita, dengan bicara kita, dengan tingkah laku kita, dengan ibadah kita.
hanya karena mereka belum tahu esensi atau belum tahu tentang nilai dari kasih sayang itu sendiri. Dan mereka tidak akan pernah dia mengkritik Anda sebelum Anda masuk ke liang lahat atau ke liang bumi, menaiki tangga ke langit dan berpisah dengan mereka. Apapun bila Anda masih berada di tengah-tengah mereka, maka yang akan selalu ada perbuatan mereka yang membuat Anda bersedih dan meneteskan air mata atau membuat tempat tidur Anda selalu terasa gerah. Inilah perbuatan-perbuatan orang yang selalu jengkel, orang yang selalu sibuk dengan orang lain agar menjatuhkan, agar menjadikan orang lain terpuruk dalam hidupnya. Maka berhentilah menyibukkan orang itu dengan kesibukan-kesibukan yang bisa menguras tenaga kita. Maka ambillah pada jalur yang benar, jalur di mana pikiran Anda akan menjadi tenang. Kalaupun di sekeliling Anda itu adalah sudah terblokir oleh lingkungan yang jahat, lingkungan yang tidak baik, maka mintalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dialah satu-satunya yang tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita mendapatkan kasih sayang. Hanya dialah yang bisa melindungi kita dari segala kejahatan makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Perlu diingat, orang yang duduk di atas tanah tak akan pernah jatuh, dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Adapun mereka marah dan kesal kepada Anda adalah karena mungkin Anda mengungguli mereka dalam hal kebaikan, keilmuan, tindak tanduk, atau harta. Jelasnya Anda di mata mereka adalah orang berdosa yang tak terampuni sampai Anda melepaskan semua karunia dan nikmat Allah yang ada pada diri Anda sendiri. Atau sampai Anda meninggalkan semua sifat terpuji dan nilai-nilai luhur yang selama ini ada dan Anda pegang teguh. Dan menjadi orang yang bodoh, pandai, dan tolol adalah mereka yang mereka inginkan dari diri Anda sendiri. Disinilah bagaimana kita mau sendiri dengan perbuatan kita, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri dengan apa yang kita lakukan. Ada hal yang boleh jadi kita mengintrospeksi diri, apa yang menjadikan mereka tidak senang dengan diri kita. Ya, dalam agama mengajarkan kita bermuhasabah diri, membaca diri kita, melihat diri kita sendiri sebelum sibuk menilai orang lain. Karena menilai diri kita itu akan jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat, dan jauh lebih memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Boleh jadi ada yang salah dalam diri kita, is okay. Maka kita harus memperbaiki kondisi kita sendiri. Tentu dengan berterima kasih kepada mereka yang selalu mengkritik. Karena kritikan itu belum tentu itu untuk menjatuhkan diri kita. Belum tentu juga. Kritikan itu bisa jadi akan membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka janganlah terpenjara dalam pikiran-pikiran yang bodoh, pandai, dan tolol, yang dimana orang-orang yang mengkritik itu akan memblokir kita untuk menjadikan diri kita sebagai golongan mereka sendiri. Maka berpegang teguhlah pada nilai kebenaran itu meskipun kita berada dalam lingkungan yang kotor. Karena saya yakin mutiara yang jatuh di got itu tetaplah mutiara. Tidak akan mengurangi nilai dari mutiara itu sendiri. Oleh sebab itu waspadalah terhadap mereka yang mereka katakan, kuatkan jiwa untuk mendengarkan kritikan, cemoohan, hinaan mereka. Bersikaplah laksana batu cadas, bahkan lebih dari batu cadas. Ya, tetap kokoh berdiri meski diterpa butiran-butiran salju yang menderanya setiap saat. Dan ia justru semakin kokoh karena kritikan itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa dengan adanya kritikan itu akan memperkuat diri kita, akan memperbaiki akhlak kita, akan memperbagus perilaku kita, perkataan kita. Karena kita akan semakin berhati-hati dengan perbuatan kita. Boleh jadi mereka mengkritik hanya karena ada kesalahan kita. Maka memperbaiki diri itu jauh lebih baik daripada memaki mereka dengan makian yang tidak sepantasnya. Artinya jika Anda terasa terusik
dan terpengaruh oleh kritikan dan cemoohan mereka, berarti Anda telah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan Anda. Padahal yang terbaik adalah menjawab dan merespon kritikan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Mereka mencaci maki kita, mereka menghardik kita, mereka mendiskriminasi kita, dan mereka menghardik kita, mereka menjatuh ke kita di depan orang banyak. Maka yang kita lakukan adalah dengan menjawab akhlak yang baik. Akhlak yang baik salah satunya adalah dengan bagaimana diri kita menghidupkan rasa cinta kepada makhluk. Karena dengan rasa cinta itu akan menjadikan diri kita tidak akan dikotori oleh perbuatan buruk mereka sendiri. Acukan saja mereka, jangan pernah merasa tertekan oleh setiap upaya daya mereka untuk menjatuhkan Anda. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada akhirnya merupakan ungkapan penghormatan untuk Anda. Ya, ini semakin tinggi derajat dan posisi Anda, maka akan semakin pedas pula kritikan tersebut. Betapapun Anda akan kesulitan membungkam mulut mereka dan menahan gerakan lidah mereka, yang Anda mampu adalah hanya mengubur dalam-dalam setiap kritikan, atau membuang dalam sejauh-jauhnya kritikan yang tidak membangun. Ada kritikan yang membangun, ada kritikan yang menyehatkan. Ada kritikan yang hanya ingin menghancurkan akidah kita, hanya menghancurkan agama kita, hanya menghancurkan perilaku kita, dan itulah yang dibuang jauh-jauh, yang dikubur dalam-dalam. Mengabaikan seolah-olah mereka, seolah-olah mereka pada Anda, dan cukup mengomentar setiap perkataan mereka sebagai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 119. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Boleh jadi mereka marah, tapi kemarahan itulah yang mengubur mereka sendiri. Maka jadilah orang yang berakhlak mulia. Ya, kalaupun itu akan menjadi orang yang baik, jadilah yang baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain. Karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan Anda juga dapat mengumpal mulut mereka dengan potongan-potongan daging agar diam 1000 bahasa, dengan cara memperbanyak keutamaan, memperbaiki akhlak, dan meluruskan setiap kesalahan Anda. Bukan membelah diri, mempertahankan diri, yang boleh jadi diri ini adalah salah tempat salah. Kemudian sibuk mencerca orang lain juga. Dan ini tidak akan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Yang menjadi solusi bagi kehidupan kita, orang lain mencerca kita, menghina kita, memberikan kritikan yang sangat pedas, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sampai di mana batas kesabaran itu? Kesabaran tak ada batasnya. Kesabaran itu tak bertepi. Kesabaran itu akan menjadikan kita menjadi orang dewasa. Dan seperti apa kesabaran kita? Kesabaran kalau katakanlah hanya diri kita sendiri yang dihina, maka sabarlah. Tetapi kalau agama kita dihina, maka jangan pernah diam 1000 bahasa. Karena orang yang menghina agama kita dengan merespon diam 1000 bahasa itu sama saja akhlak yang buruk. Maka orang yang menghina agama adalah bagaimana kita dengan kekuatan kita membungkam mereka sendiri. Bahkan ya kalau jadi kita melakukan perang kalau mereka mau menghancurkan agama kita. Tetapi kalau ada jalan yang terbaik untuk melakukan komunikasi, melakukan mediasi, melakukan hal-hal yang baik, mereka membuka diri untuk mengintrospeksi diri, maka kita harus lebih baik daripada mereka. Tapi kalau mereka melawan kita, menghina agama kita, maka ini akan menjadi perang. Ya. Oleh karena itu, hindarilah menghina orang lain, menghina agama orang lain. Itu akan menjadi kesalahan fatal. Gitu. Maka sibukkanlah diri kita dengan kebaikan. Kalau hal-hal duniawi, hal-hal pada diri kita ini, kalau dihina orang lain itu, ya silahkan dihina. Dibilang pendek lah, dibilang hitam lah, dibilang ikal lah, dibilang pesek, dibilang macam-macam. Maka
Jadilah seperti air yang mengalir begitu saja. Tentu dengan memperbaiki diri kita sendiri. Ya, kalau akhlak kita bisa diperbaiki, tapi kalau kulit kita apakah mau dioperasi? Tentu tidak. Karena kalau dioperasi akan menjadi satu uh, masalah baru lagi gitu. Ya. Terkecuali untuk alasan kesehatan, tapi hanya alasan ingin mau gaya-gayaan, mau dioperasi dengan gaya-gayaan ingin dipuji oleh makhluk, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Dan bila Anda ingin diterima oleh semua pihak, dicintai oleh semua orang dan terhindar dari celahan, berarti Anda telah menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi dan mengangan-angankan sesuatu yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Artinya semua orang itu tidak akan mungkin menyanjung kita sendiri, tidak akan mungkin. Karena setiap manusia ada kesalahannya, setiap manusia ada kelebihannya. Maka orang yang melihat orang lain dengan kesalahannya itu boleh jadi. Itu benar. Orang yang melihat dengan kebaikannya itu adalah boleh benar. Maka apa yang kita lakukan adalah selalu mawas diri, selalu memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, meluruskan ibadah kita agar selalu berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.